Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina wa sayyidina Muhammadinil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Al-mu'takifin wal mu'takifat dan saudara-saudariku dimanapun berada dan terhubung dengan kajian kita di pagi ini waktu Indonesia bagian Barat, langsung dari Masjid Mira. Alhamdulillah kita mengawali perjumpaan kita dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita semua diberikan kesempatan untuk menjalani aktivitas kita, terkhusus dalam rangkaian akhir-akhir bulan Ramadan 1445 Hijrah. Semoga seluruh aktivitas kita yang kita tunaikan sampai detik ini, khususnya rangkaian ibadah kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Kemudian kita insyaallah di pagi hari ini akan melanjutkan kajian khusus pembahasan pendalaman pada ayat-ayat Al-Quran, atau yang biasa diistilahkan dengan tafsir Al-Quran. Masih dalam pembahasan lanjutan di surah Al-Alaq di ayat 1 sampai dengan 5 khususnya. Dan tema kali ini kita akan mengambil subtopik dari lanjutan pembahasan di sebelumnya. Saat ini pembahasan tentang kunci cepat meraih pengetahuan. Di pertemuan yang lalu kita belajar tentang proses penciptaan manusia, dan sebelumnya kita membahas tentang awal turunnya wahyu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba intisarikan dulu di pembahasan surah Al-Alaq ini untuk mengingatkan bahwa surah ini berada di urutan ke-96 di mushaf. Patut diingat bahwa urutan-urutan surah di dalam mushaf itu berdasarkan tauqifi, petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diurutkan, bukan berdasarkan kapan ayat diturunkan, ada kejadian apa yang teruntut. Sah-sah saja kita ingin belajar misalnya dengan meruntutkan rangkaian peristiwa untuk memahami kedalaman makna dan hikmahnya, seperti sahabat Ali bin Abi Thalib juga pernah melakukannya. Namun demikian, urutan yang di mushaf ini adalah urutan yang paling utama, yang paling pokok, dan menjadikan rangkaian surah-surah Al-Quran itu tersusun dengan benar dan sempurna. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 114 surah. Kita baru bisa mendapatkan hikmahnya ketika mengkaji secara keseluruhan. Ternyata dengan urutan inilah Al-Quran terjaga. Jadi kalau kita membaca ayat, ada keseimbangan di dalamnya dengan urutan ini. Kita tahu tengah-tengahnya di mana. Kalau ada kesalahan dalam penulisan mushaf, kita akan mengerti, oh ini di sebelah sini posisinya. Kalau ada kemudian kesalahan dalam bacaan, kita bisa memahami ada ketidakseimbangan dalam bacaannya. Yang kedua, dahsyatnya urutan ini adalah memberikan ketersambungan pemaknaan antara surat satu dengan surat yang lainnya. Al-Fatihah intisari Al-Quran sebagai pembuka, muqaddimah. Lalu dirinci, rinciannya nanti Al-Baqarah, Ali Imran sampai ke An-Nas. Itu setiap rincian memiliki korelasi, ketersambungan. Al-Baqarah ada kaitan dengan Al-Fatihah. Kemudian Ali Imran kaitannya dengan Al-Baqarah, terus sampai ke ujung. Sehingga misalnya Al-Imam As-Suyuti itu mengarang satu kitab yang terkait dengan makna dari kaitan satu ayat dengan ayat yang lainnya, surah dengan surah yang lainnya. Bahkan dahsyatnya urutan ini kalau kita jeli mengamati, itu bisa sangat membantu memudahkan hafalan Al-Quran. Jadi kalau teman-teman perhatikan baik posisi atau komposisi ayat, ya, misal di Al-Baqarah kita membaca alif lam mim itu kan, lalu ditegaskan lagi di Ali Imran alif lam mim lagi. Jadi seakan-akan kita tuh sudah merasa riang gembira, ya, untuk mendapatkan kata yang serupa dengan sebelumnya, sehingga ada motivasi baru. Dan itu bukan pengulangan.
tapi ta'kidan li ma'nan jadid, penguat kepada makna yang baru. Jadi alif lam mim di Al-Baqarah beda dengan alif lam mim di Ali Imran dalam maknanya. Lalu kita urutkan begitu sampai halaman berikutnya kan di ayat 6 Al-Baqarah, innal ladzina kafaru kan. Baik, demikian di Ali Imran ketika kita buka ayat 10-nya, balik selanjutnya, innal ladzina kafaru lagi. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang penyegaran. Seakan-akan menghafal sama dengan Al-Baqarah cara menghafalnya, tapi isinya bisa beda. Dan itu kalau kita perhatikan nanti ke An-Nisa, kemudian setelah itu ke Al-Maidah, itu ada ayat-ayat yang terlihat mirip, walaupun dengan kemiripan itu maknanya bisa berubah. Dan dengan itulah kita mendapatkan nikmat surga. Ya, ahli Quran itu salah satu keutamaannya nanti ketika ke surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, selain dimuliakan dengan jubah yang mewah, mahkota yang juga bersinar terang, gelang-gelang emas ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk itu paling standarnya mendapatkan kenikmatan. Di antaranya ada buah-buahan yang mirip-mirip bentuknya tapi isinya beda-beda rasanya. Ya. Kayak kita ngaji Quran mirip-mirip ayatnya tapi maknanya berbeda satu dengan yang lainnya. Misal di Al-Baqarah ayat 25, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْ ثَمَرَاتٍ رِزْقًا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Ya, lihat pada kalimat وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, dan mereka dianugerahi bebuahan itu yang mirip-mirip. Di antara tafsir tentang mirip-mirip ini, warnanya mirip, bentuknya mirip, tapi rasanya beda-beda. Itu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan bacaan Al-Quran yang kita baca saat ini, ya, kan bagian dari amal saleh. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Di antara turunan amal saleh bacaan Al-Quran. Kita temukan ayat mirip-mirip tapi maknanya beda-beda. Semakin sering kita hafalkan, semakin sering kita baca, nanti surga yang ditinggali oleh ahli Quran itu diminta untuk dibacakan ayat yang biasa dimurajaah, dibacakan dalam hidupnya. Setiap dibaca naik, setiap dibaca naik sampai tingkat yang paling tinggi. Ya, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam golongan dimaksud, dan mudah-mudahan saat diberi kesempatan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi mengatakan hakadza unzil, seperti itulah diturunkan. Ya. Ibrahim baca Quran di hadapan Rasulullah misalnya. Setelah selesai ada komentar Nabi, hakadza unzil, seperti itulah Ibrahim diturunkan Qurannya. Wah, itu tingkat sanad tertinggi. Ya, melebihi kalimat ajaztu, saya ijazahkan. Karena seperti itu diturunkan artinya mutlak semuanya benar. Makhrajnya, sifat hurufnya, bacaannya, dan juga penghayatan atau dzauqnya. Ya, ini gambaran yang pertama yang ingin kita tekankan melalui kemuliaan surah-surah Al-Quran. Kembali ke surah Al-Alaq, maka kita telah bahas di urutan ke-96. Nanti ada kaitan-kaitan antara satu ayat, satu surah dengan surah berikutnya, ayat satu dengan ayat berikutnya. Itu diantara keutamaan mengapa susunannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa Al-Quran ayatnya tidak diurutkan berdasarkan peristiwa turun atau informasinya berurut waktu, jawabannya telah kita sampaikan. Ada hikmah penjagaan terhadap Al-Quran, ada hikmah kemudahan dalam hafalan, dan ada hikmah dalam ketersambungan makna satu dengan yang lain. Itu yang paling dahsyat. Kalau buatan manusia nggak akan nyambung. Ya, coba bicara teman-teman semua ini, satu sampai yang hadir semua di sini bicara 1, 2, 3, 4 beda-beda bicaranya. Coba sambungkan semuanya, bisa nyambung nggak? Ya, belum tentu. Ini kok turun 1, 2, 3 kurang lebih ya, kurang lebih selama 23 tahun misalnya. Turun tuh. Itu begitu diurutkan sempurna maknanya. Nyambung semua. Ya. Di Al-Baqarah nyambung sampai ayat 286, Ali Imran nyambung sampai ayat 200. Dan yang menariknya antara Ali Imran dengan Al-Baqarah punya ketersambungan. Ya, dan punya kemudahan dalam hafalan. Itu yang membuat kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini buatan manusia, mustahil. Karena itu orang Arab yang biasa bikin syair, yang paham dan master
menguasai di bidang sastra, langsung menyimpulkan ini bukan karya manusia. Dan memang itulah diantara kemu'jizatan Al-Quran untuk menunjukkan bahwa ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mampu menyainginya. Tidak ada yang mampu menyainginya. Silahkan dibandingkan dengan kitab-kitab manapun yang disucikan di muka bumi ini atau menjadi kitab pegangan bagi keyakinan-keyakinan tertentu. Silahkan bandingkan dengan Al-Quran. Ya, maka kita tidak bisa temukan kemiripan sedikit pun di dalamnya. Ya, itu boleh diuji ya secara ilmiah untuk menguatkan keimanan. Ya, tapi tetap pada ujungnya lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din. La ikrah itu bukan hanya tidak ada paksaan, tapi juga tidak boleh kita dengan semena-mena mencela, menjatuhkan kehormatan pemeluk agama lain. Tidak. Yang diminta oleh Allah itu dalami keyakinan kita, praktikkan dengan baik, kemudian berikan hikmah supaya orang mengenal kebenaran Islam. Ya, wa dzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, maka ingatkan diri kita kepada Allah, ingatkan orang lain dengan kebaikan. Innama anta mudzakir, kita pengingat, lasta alaihim bimusaitir, bukan penguasa yang ingin menguasai setiap orang sesuai keinginan kita, tidak. Jelas ya? Nah, kemudian surat Makkiyah sudah dibahas pertemuan lalu, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah dan turunnya persis di Mekah, sehingga disebut dengan Makkiyah. Berisi 19 ayat yang kita fokuskan saat ini 1-5. Bagi teman-teman yang baru terhubung, silahkan dilihat episode sebelumnya pada ayat 1 dan 2. Sekarang kita masuk pada bagian ayat yang ketiga. Tidak menghalangi kita untuk membacakan dari awal untuk menyambungkan pada. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini ayat ketiga yang akan kita dalami. Ini kalau saya sedikit ke belakang menyandar, ini untuk menyesuaikan konektivitas wifi dalam mikrofon ya, supaya bisa lebih optimal suaranya. Jadi kalau kita agak ke depan, jaringannya tidak terlalu terjangkau baik, jadi nanti putus-putus ya. Daripada seperti layangan putus nanti dikejar-kejar, lebih baik kita menyesuaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah. Wa rabbukal akram, sedangkan Rabbmu yang merawat, memberikan perhatian, memenuhi kebutuhan, memberikan segala yang kau butuhkan sesuai dengan maslahat, ialah Rabb yang paling mulia, yang paling agung, yang paling utama. Nah, kurang lebih terjemah dasarnya seperti itu. Iqra, Muhammad SAW, bacalah. Iqra itu termasuk fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Kata kerja dasarnya qara'a. Qara'a, membaca. Yaqra'u, kan? Qira'atan. Nanti mubalaghahnya Qur'anan. Jelas? Fa huwa qari wa dzaka maqru. Kata perintahnya iqra. Kata qara'a atau juga al-qur'u, kata dasar awal utamanya qaf, ra dan hamzah, itu memiliki dua arti. Satu, membaca yang tertulis. Sudah? Membaca yang tertulis. Namun tidak serta-merta menuntut pemahaman pada yang dibaca. Ya? Jadi masih umum. Bahasa ringkasnya begini: membaca yang tertulis tanpa menuntut paham. Yang penting baca. Ya. Ini Budi, ini Bapak Budi, itu tetangga Budi, itu adiknya Budi, itu teman sekolahnya Budi. Ya, kita tidak harus dituntut paham siapa Budi. Kan? Dari dulu sampai sekarang kan dibaca, tapi kan kita nggak tahu itu Budi yang mana. Bapaknya namanya siapa, ibunya siapa, tetangganya siapa, teman sekolahnya siapa. Yang penting ini Budi.
Paham? Nah, itu membaca namanya. Itulah qira'a. Yaqra'u qira'ah, tanpa menuntut paham. Bisa dipahami tapi tidak dituntut. Jelas? Anak-anak TK baca, makanya bacanya Iqra. Kan? Bacaan saya qiraati, ya qiraati, makanya qiraati membaca tanpa dituntut memahami apa yang dibaca. Ya. Madaha, daraja, gitu kan? Baca aja. Madaha itu apa? Tidak menjadi penting karena tujuannya membaca. Kadang-kadang juga dimunculkan harokat beberapa tempat supaya memberikan naghmah atau irama tertentu. Ya. Ba fatah ba gitu kan, fa fatah fa lam dhamma lu bapak lu gitu ya. Misal gitu ya. Nah, dulu kan beberapa tempat tuh kadang-kadang begitu supaya ada ya sedikit atraktif bacaannya tuh ya. Tuh tempatnya Fajri begitu tuh. Iya. Baik. Sampai mana tadi ya? Alhamdulillah. Ya, itu qira'a. Nah, kalau menuntut pemahaman secara langsung itu disebut tilawah namanya. Apa namanya? Tilawah, dari kata tala yatlu tilawatan. Tilawah itu bukan sekedar baca, tapi menuntut paham pada apa yang dibaca. Nah, kita ngajinya mesti begini dulu supaya kita mengerti makna kedalaman setiap kata. Tala yatlu tilawatan, kata perintahnya utslu. Utslu. Kalau yang tadi qara'a yaqra'u iqra'. Ya. Nah, untuk apa kita membahas ini lebih awal? Untuk memahami dua hal. Satu, ketika membaca Al-Quran, nanti kita bisa menyimpulkan maksud ayat-ayat itu, sekaligus juga bisa menduga dengan cepat kapan ayat diturunkan. Kita lihat periode penunaian sholat. Perintah untuk menunaikan sholat spesifik nanti di Quran surah ke-29 diantaranya ayat ke-45. Quran surah 29 ayat 45. Dibuka ayatnya dengan kata utslu. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Nah, kita sering hafal ujungnya kan? Di pertengahan ke ujung. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kapan salat itu menjadi tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Kapan fungsinya bisa didapatkan? Mencegah seseorang dari beragam jenis perbuatan buruk, supaya tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu, tidak bikin hoax, tidak mencela, tidak berzina, tidak terlibat dalam LGBT, fahsya, pornografi, porno aksi. Kapan itu bisa terjadi? Jika pembukanya dipahami dengan baik. Utslu dari kata tilawah. Nah, di mushaf kan diterjemahkannya sama dengan iqra. Yang iqra bacalah, yang utslu bacalah. Kalau kita sedang ngaji begini, kita paham yang dimaksud utslu itu baca, pahami apa yang dibaca itu. Setelah paham, kerjakan, amalkan sesuai dengan pemahaman yang benar. Jadi sholat yang bisa menjadikan pelakunya terbebas dari perbuatan keji dan mungkar, terurai, terhilangkan dari potensi buruk itu bila orang sholat itu mampu mengerti apa yang dibaca dan dilakukan. Bagaimana kalau tidak mengerti, tidak memahami? Sholatnya sah tidak? Sah, sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi. Ya? Wudu, menghadap kiblat, takbir sampai salam, benar semua, sah. Tapi tidak mengerti, ya, tidak berpengaruh kepada hukum. Yang penting sah, gugur kewajibannya, mendapat pahala sesuai keikhlasan. Tapi apakah sholat yang dikerjakan berdampak tidak pada pelakunya? Nah, ini akan kembali kepada apa yang tadi disampaikan, ditegaskan oleh Allah. Paham tidak? Ya. Jadi kalau sekedar menggugurkan kewajiban tidak dituntut paham. Doa waktu ruku' misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, enggak paham enggak apa-apa kalau untuk menggugurkan kewajiban. Tapi kalau mengerti nanti ada dampak di dalamnya. Ya Allah, aku berikrar bahwa engkau terbebas dari semua perbuatan-perbuatan yang tidak layak untukmu. Engkau yang paling agung, sedangkan aku seringkali ya Allah melanggar ketentuanmu, merasa yang paling hebat, merasa yang paling benar.
seringkali berbuat kotor pada orang lain, ya, aku memujimu bihamdi, Allahumma gfirli, ampuni aku ya Allah, aku sekarang menunduk untuk memohon ampunan kepadamu. Nah itu kalau kita memahami itu baru kita bacakan, ada rasa kejiwaannya berbeda. Dari sejak takbir, Allahu Akbar itu, makanya kenapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu baru takbir sudah menangis, karena mengerti. Ya, karena mengerti. Ya, ada orang sekarang tarawih takbir menangis juga karena tahu imamnya panjang di sini. Ya. Nah, jadi pengertian membawa kekhusyuan itu yang berdampak kepada jiwa, itulah tilawah. Ini tujuan pertama. Jadi kalau kita baca begitu kita mengerti maksudnya, dipraktekannya lebih dalam. Yang kedua, fungsinya litakidi ummiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan bahwa Nabi itu memang ummi sifatnya, seperti saat dilahirkan ibunya, nggak bisa baca apalagi paham. Karena itu ayat pertama yang turun bunyinya bukan utslu tapi iqra. Tuh detilnya pilihan kata dalam Al-Quran. Kalau utslu itu sudah pasti keliru dalam pemahaman, ya dalam pemahaman, dan kita mengembalikan kepada Allah yang maha mengetahui. Itulah sebabnya di sini menunjukkan keagungan dan maha pengetahuan Allah. Kenapa tidak menggunakan utslu? Karena Nabi itu jangankan paham, baca aja nggak bisa. Itulah sebabnya menggunakan iqra. Muhammad baca, kata Nabi, mana Nabi qari? Saya nggak bisa baca Jibril, kan? Saya nggak bisa baca, benar-benar nggak bisa baca. Jadi jangankan paham, baca aja tidak mampu. Tapi setelah Anda bisa baca, Anda harus berusaha memahami. Itu maksud ayatnya. Karena itu transformasi, bahasa kerennya, kan, perpindahannya dari baca ke paham. Nah, sifat pembelajar itu, pembelajar yang baik tidak sekedar membaca. Membaca itu hanya membuka gerbang informasi. Pembaca yang baik setelah mengetahui, pahami isinya. Itu poinnya. Setelah paham baru bertindak. Jangan bertindak sebelum paham. Karena itu Nabi ketika mendapatkan iqra kan tidak langsung bertindak. Konsultasi, komunikasi, bercerita pada istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, lalu datang kepada saudaranya juga Waraqah bin Naufal, ya. Waraqah masuk Islam, mengkonfirmasi dan sebagainya. Itu belum bertindak, dibekali dulu kurang lebih 3 tahun tuh, ya. Kurang lebih berapa? 3 tahun pembekalan itu. Nah, jadi setelah mendapatkan pembekalan yang utama itu, diberikan pemahaman, diajarkan oleh malaikat Jibril, baru turun kemudian ya ayat-ayat untuk berdakwah. Itu pun bertahap. Ya, anzir asyiratakal aqrabin, yang terdekat dulu, baru kemudian ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, baru kemudian melebar. Ilmunya juga bertahap. Jangan baca baru 1 ayat langsung berdakwah. Itu kan? Nah, nanti pemahamannya jadi terbatas. Paham ya? Ini yang calon-calon dai, calon mubalik, calon ulama itu harus mengerti. Pembekalan dulu, jangan terburu-buru. Ya. Innal ajalata minasyaitan. Ya, manusia itu seringkali terburu-buru. Ya, khuliqal insanu ajula, manusia itu terburu-buru. Nah, dimanfaatkan oleh setan itu. Menghafal Quran kan sering terburu-buru. Bal ya? Oh, Bal, waktu menghafal itu sering terburu-buru tuh. Ya, pengen cepat sehingga lisan itu tidak sempurna mengucapkan hak-hak setiap huruf. Ya, baik makhrajnya ataupun sifatnya. Itu kembali iqra di sini menggunakan kata iqra, yang berarti apa? Baca, sebagai gerbang pengetahuan. Saya jelaskan di awal perjumpaan, jadi yang baru tersambung, khususnya teman-teman, dimohon mengkaji dulu pada episode yang pertama supaya ada ketersambungan dan tidak mengulang kembali. Ya, jadi iqra ini diturunkan periode awal pembekalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan cepat Muhammad SAW bacalah. Bukan karena engkau tidak pernah membaca, bukan karena engkau tidak punya guru, bukan karena engkau tidak pernah masuk sekolah, tapi bacalah, ikuti bacaan yang disampaikan Jibril. Bismi rabbik, dengan mengagungkan Rabbmu yang telah merawatmu, memberikan perhatian dan memberikan kemudahan pada segala hal untukmu. Khalaq, ya alladzi khalaq, yang menciptakan engkau aja begitu mudah, apalagi hanya menjadikan engkau bisa mengikuti satu bacaan. Jangankan yang menurutmu sulit, kan bagi Allah itu sangat mudah, apalagi yang begitu mudahnya. Khalaqal insana min 'alaq,
Allah yang telah menciptakan manusia yang beraktivitas secara total dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, kan? Dari satu zigot, dari proses spermatozoa dengan ovum dikenal dengan nutfah, kemudian berbentuk zigot. Maknanya telah kita bahas kemarin, ya. Belajar dari yang terkecil sampai aktif jadi yang terbesar. Ya, belajar dari zigot, dari yang kecil-kecil dulu. Karena bacaan yang kecil itu akan melahirkan informasi yang besar. Jadi kalau ngaji jangan langsung ke yang tinggi, kecil-kecil dulu. Nah, ini makna yang tambahan untuk dalam. Nah, sering kita ngaji misalnya ada beberapa kitab. Misal kita ambil yang paling produktif di antara ulama, misalnya saja Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi punya beberapa kitab. Ada At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ada misalnya 42 hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Ada misalnya kurang lebih 1367 hadis, ada Riyadhus Shalihin. Baru ke atasnya ada Al-Minhaj, baru Syarah Sahih Muslim 9 jilid dan seterusnya. Nah, ini jangan lompat-lompat. Walaupun tidak dilarang, tapi nanti pemahamannya supaya utuh. Ya. Nah, kadang ngaji Al-Arba'in bagus, tapi belum ngaji At-Tibyan, nanti menjadi pemarah. Jadi eksklusif. Ya, maka bagaimana supaya ngaji yang berkah? Belajar dulu cara ngaji. Banyak orang sekarang ngaji tapi tidak belajar cara ngaji. Caranya bagaimana? Pelajari adabnya. Bagaimana cara berdoa sebelum mengaji, sebelum belajar, bagaimana cara datang untuk memilih tempat belajar, cara memilih guru, cara datang ke tempat belajar, cara bersikap, itu ada semuanya. Ya, karena itu orang-orang yang mengikuti panduan-panduan ini, dan panduan ini diajarkan oleh Nabi, dan bahkan beberapa dipraktekkan oleh malaikat untuk menunjukkan langsung begini cara belajar yang benar. Ya, nah itu setelah ditampilkan diungkap kembali nanti sinopsisnya, intisarinya oleh Imam Nawawi dalam Al-Arba'in. Misalnya ya, misal setelah bab niat itu kan tentang hadis Jibril kan, ya, iman, Islam dan ihsan gitu. Kan itu pembukanya, pembuka kalimatnya, informasinya adalah bagaimana tentang mendatangi majelis ilmu. Ya. Haddatsana qala an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu بينما نحن جلوس 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyabi shadidu sawadis sa'ri la yura 'alaihi atharu as-safari wa la ya'rifuhu minna ahadun fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi fa qala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Itu sampai ke wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, itulah adab itu. Baru setelah adab datang ilmu. Nah, kalau langsung ke ilmu, jadi nanti biasanya resikonya kurang adab. Ya, apalagi bila baca satu halaman yang dibaca sebetulnya 100. Baru baca halaman 1, belum baca halaman 2 sudah memberi fatwa. Nah, itu masalah. Begitu masuk halaman 2 diralat yang halaman 1. Ya. Nanti masuk halaman 3, halaman 1 2 diralat. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena tadi lupa, adab belum diikuti. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu kata Umar tatkala kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama ketemu julus jadi santai. Tapi menggunakan kata julus bukan qu'ud. Umar tidak mengatakan bainama nahnu qu'udun, itulah fasihnya Umar. Umar tuh fasih, banyak sekali hafal syair-syair dari masa jahiliyah. Ya. Julus itu dari kata jalasa, berpindah dari rendah kepada ya tinggi. Lawannya qa'ada, pindah dari tinggi ke rendah. Sifatnya qu'ud. Makanya kalau kita tidak mampu menunaikan sholat berdiri, duduk menggunakan qu'ud. Perhatikan diksi Al-Quran begitu luar biasa detil dan presisi. Bahasa sekarang tepat, akurat. Ya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا, bukan julusan. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا, gak bisa berdiri, duduk. Kalau julus pindah rendah ke tinggi. Kita sekarang duduk di karpet, diminta pindah ke kursi yang tinggi. Maka orang Arab mengatakan tafaddal julus, pindah tempat, naik ke atas. Ya. Maka pesan hadis ini mengatakan walaupun duduk-duduk santai, cari orang yang berilmu, yang bijak, yang baik, yang bisa mengangkat kita derajat lebih tinggi. Ngangkat ilmu kita, nambahin ilmu, ngangkat akhlak kita, ngangkat keimanan kita, ngangkat kekhusyuan kita. Cari orang soleh yang begitu. Walaupun duduk-duduk santai, gitu ya. Nah, jangan sampai santai tapi maksiat. Nah, itu kecelakaan.
Ya, jangankan yang serius, santai aja maksiat. Duduk-duduk santai yuk, ya kan? Santainya gimana? Sambil mabuk misalnya. Santai sambil zina, gitu kan? Nah, santai sambil mengerjakan maksiat. Nah, itu celaka. Maka tipikal orang beriman itu, apalagi penuntut ilmu yang sedang serius-serius belajar ini. Ya, jangan terlalu serius. Tapi keseriusannya melahirkan pengetahuan. Jangan terlalu serius itu maksudnya begini, pada hal-hal tertentu butuh santai, tapi santai yang bermanfaat. Serius terus, bisa konslet juga. Ya, kadang butuh diskusi yang santai, bisa ngobrol. Nabi ngobrol dengan sahabatnya sampai tersenyum. Ya, ada tertawa, ada kurang lebih 165 canda Nabi itu. Ngobrol-ngobrol sampai sahabat tertawa atau Nabi yang tertawa karena cerita-cerita sahabat. Nabi, Anda kok tertawa juga, bercanda juga? Iya, tapi canda saya tidak dusta. Nah, itu tuh. Ya, nasabnya stand up comedy tuh. Ya, stand up comedy boleh nggak bercanda? Boleh, tapi jangan dusta. Mengarang sesuatu hanya untuk orang tertawa. Gitu kan? Nah, di Islam tuh ketatnya begitu supaya ada manfaat, maksudnya begitu, supaya ada manfaat. Jelas sampai sini? Baik ya. Nah, kemudian itu dari yang kecil. Baca, urutkan, nanti dari At-Tibyan misalnya masuk baru ya Al-Arba'in, Arba'in baru Riyadhus Shalihin, naik ke atas. Biasanya kalau langsung begitu kajian untuk menguatkan hati, memantapkan jiwa, ya, dan seterusnya, bahasanya macam-macam lah kan. Nah, boleh saja, cuma nanti kalau adabnya tidak digali, apalagi yang pemula misalnya, para pengaji amatir, pemula maksudnya, datang untuk mulai mengaji. Nah, kalau belum kenal apa-apa masih kosong, masa ustadz, kalian calon-calon ustadz bertanggung jawab, memberikan jalan yang benar. Ya, diberikan jalannya dulu, setelah tahu jalannya baru diisi. Ya, kalau nanti diisi baru langsung diberikan, apalagi hadisnya langsung atau ayatnya langsung, ayat-ayat yang sifatnya mendoktrin. Doktrin itu menanamkan sesuatu dengan kuat. Ya, tapi belum dikasih jalan, belum diterangkan. Nah, itu biasanya membentuk karakteristik yang kaku dan keras. Ya, kaku dan keras. Dan kalau keras ditempatkan pada tempatnya bagus. Asyidda'u 'alal kuffar, rahama'u bainahum. Keras pada penyimpangan yang dilarang oleh agama. Ya, dengan kesepakatan itu, kesepakatan para ulama, bukan ikhtilaf ulama. Nah, maka apa yang terjadi? Hal demikian mesti dilakukan. Keras pada penyimpangan misalnya. Ya, apa diantara penyimpangannya? Misal itu kan ada beberapa hal-hal yang pandangannya bisa merusak. Nah, kita tegas sesuai dengan porsinya. Kalau ada yang berpendapat semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, kita tegas dengan pemikiran secara intelektual, bukan datang bala golok, tidak benar itu. Oh, jangan, porsinya disesuaikan. Ya, dalam Islam sudah jelas, qul huwallahu, tegas bahwa prinsip dalam kehidupan udah tinggalin. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Nah, itu sifat tegasnya. Kalau ngaji Quran begitu. Yang keluarnya An-Nisa ayat 140 sesuai dengan sifatnya. Ini apa? Pernyataan kontroversial. Udah, kata Al-Quran, kalau sudah tahu ini menyimpang, udah tinggalin aja. Jangan mengeluarkan energi pada yang tercela. Mencela yang tercela itu buang-buang energi. Gitu ya? Tinggalin. Kalau ditinggalkan tidak ada peminatnya, tidak ada pendengar, tidak ada penontonnya, ratingnya langsung hancur. Kalau ratingnya sudah turun, sudah, ntar hilang sendiri. Karena Nabi sudah menyampaikan nanti satu masa itu akan banyak sekali orang-orang yang cari perhatian lewat kontroversi. Ya, dan di antara yang disampaikan itu adalah konten-konten tentang agama, tapi disimpangkan. Kalau dengar seperti itu, kata Allah, udah, kamu tinggalin aja sampai dia berpikir ini salah perbuatan. Saya bicara kok nggak ada teman, saya bicara tidak ada penyimak, gitu kan? Sekolah tinggi-tinggi cuma untuk menyimpang, kan kasihan. Kita tinggalkan, begitu ditinggalkan dia mikir hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar kembali lagi innakum idzam mithluhum. Kalau difasilitasi, disimak, dibalas, seneng. Orang kontroversi itu kalau dibahas seneng, karena yang dicari itu butuh perhatian. Ya, butuh perhatian. Bahkan sekarang di era industri ini menjadi bagian dari pencarian nafkah yang haram. Nah, saya tegaskan kalimat haramnya gitu. Ya, jadi mencari konten untuk mencela demi mendapatkan pendapatan.
Nah itu yang sangat berbahaya. Masa-masa ini akan aktif dan kita sudah memahami itu sejak jauh-jauh hari. Makanya caranya elegan. Allah langsung yang bimbing kita, tinggalin aja. Udah gak usah dibalas, tinggalin aja gitu. Memang pengennya dibalas, begitu dibalas makin rame. Ya, dia orang senang dengan keramaian. Nah, itu masa-masa yang memang butuh kita itu mengerti dengan tahapan-tahapan. Nah, dia belajar tuh dari yang terkecil sampai yang menengah sampai yang tertinggi. Tempatkan antara yang sudah pasti dengan yang khilaf di antara ulama. Kalau sudah paham, itu cara meresponnya pun elegan. Yang sudah pasti misalnya kan, qul huwallahu ahad pasti, sudah selesai. Salat subuh 2 rakaat pasti. Udah. Itu nggak usah banyak didebat, jangan diulik-ulik lagi. Mengapa salat subuh 2 rakaat itu nggak ada kerjaan? Karena sifatnya sudah pasti. Ya. Tapi yang kemudian ada ikhtilaf, ada khilaf di antara ulama, perbedaan pandangan karena ada nas, ketentuan dalil yang memberikan peluang untuk kenyamanan. Misal masalah kunut gitu kan? Masalah kunut, Al-Fatihah apakah bismillahnya dibaca jahar atau sir atau tidak dibaca sama sekali. Aspek-aspek kenyamanan, peristiwa sesuai situasi kondisi. Ada yang mungkin memilih kunut, ada yang tidak. Nah, dalam memandangi khilaf ini penting kebijaksanaan. Oh, dia begitu karena ada dalilnya begini. Dia memilih ini karena ada dalilnya. Nah, inilah pentingnya kita bersikap dengan proporsional. Kita menghormati. Itulah pentingnya belajar. Kalau nggak bertahap kayak gini, ya khalaqal insana min alaq, bukan dari alaq, dari yang terkecil langsung kepada yang insan yang terbesarnya, kita belajar tanpa tahu ini nanti repot. Ya, yang kunut mencela yang tidak kunut, yang tidak kunut mencela yang kunut, akhirnya dua-duanya tidak ke masjid. Ya, yang paling fatal yang tidak sholat subuh. Saya menghindari perdebatan karena itu tidak perlu sholat subuh. Nah, ini yang celaka. Ya, kenapa tidak ke masjid? Bingung Pak. Saya ke situ kunut dicela, tidak kunut dicela, ya sudah saya di rumah saja. Akhirnya hilang keutamaan masjid. Inilah fikih. Ya, nanti banyak sekali babnya, banyak sekali. Dari masalah ibadah sampai muamalah sampai bab zina. Zinatun itu hiasan kehidupan. Ya, zinatun beda dengan zina lain. Ya, baca zina dengan zinatun itu beda. Hiasan kehidupan itu seperti misalnya apalagi hukum musik gitu kan, alat-alat dan sebagainya. Nah, itu masuk nanti ada khilaf. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkan dengan syarat. Masing-masing punya dalil. Ya, kalau kemudian memilih yang saya pengen yang ketat, mengharamkan, ya sudah, pribadi menjauhi, tidak mendekati, pilih yang lain, tapi juga memberikan toleransi pada orang-orang yang mungkin memberikan syarat-syarat tertentu di dalamnya. Boleh dengan syarat, dalilnya ini, ditempatkannya begini, jangan berbuat seperti ini. Masing-masing punya dalil dan setiap itu bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan sampai ada yang berpendapat begini, ada dalilnya, kemudian mencela. Nah, lalu yang paling menarik itu begini, kita berlindung kepada Allah supaya dijaga dari yang demikian. Sama-sama saudara. Ya, masa disamakan dengan setan, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk? Kan nggak mungkin. Ya, nah itu penting, itulah pentingnya ngaji. Jadi kita nggak punya beban di hadapan Allah. Ya, misal Anda mengamalkan kunut tapi mencela yang tidak kunut misalnya, atau sebaliknya, yang tidak kunut mencela yang kunut, itu ruginya fatal. Baru dapat pahala langsung hilang. Kan gitu di hadis Muslimnya.